Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang integral. Jadi di sini pertama akan membahas tentang integrasi. Materi ini akan membahas konsep dasar dari integral, jenis-jenis integral, dan aplikasinya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Mari kita pelajari bersama salah satu konsep fundamental dalam kalkulus. Jadi di sini akan membahas konsep dasar integral. Kedua ada integral tak tentu. Selanjutnya integral dengan substitusi. Lalu ada integral tertentu. Berikutnya ada teorema fundamental kalkulus dan ada beberapa latihan soal. Pertama, konsep dasar integral. Interpretasi geometris. Integral dapat diartikan sebagai luas daerah di bawah kurva sebuah fungsi. Proses ini melibatkan pembagian area menjadi banyak persegi panjang kecil, kemudian menjumlahkan luas semua persegi panjang tersebut. Interpretasi konseptual. Integral adalah kebalikan dari diferensial atau turunan. Jika turunan memecah sesuatu menjadi bagian kecil, maka integral menggabungkan bagian-bagian kecil tersebut menjadi satu kesatuan utuh. Berikutnya ada aplikasi integral dalam kehidupan nyata. Nah, integral itu bisa diaplikasikan di dunia nyata. Contohnya ada di fisika, teknik, dan juga di dunia ekonomi. Pada dunia fisika itu integral bisa untuk menghitung jarak dari data kecepatan, menentukan kerja dari gaya, dan menghitung pusat massa suatu benda. Kalau di teknik, itu menghitung volume, luas permukaan, dan momen inersia dalam desain struktur dan konstruksi. Kalau di dunia ekonomi, itu integral bisa dipakai untuk menghitung total keuntungan dari fungsi pendapatan marginal dan total biaya dari fungsi biaya marginal. Selanjutnya akan dibahas oleh Lintang. Definisi dari integral. Definisinya adalah integral tak tentu adalah proses menemukan anti turunan atau anti derivatif dari sebuah fungsi. Jika fx adalah anti turunan dari fx, maka f aksen x sama dengan fx. Fx dx sama dengan fx ditambah konstanta adalah simbol integral. Fx adalah integral atau fungsi yang akan diintegralkan. Dx menunjukkan bahwa kita mengintegralkan terhadap variabel x. Fx adalah turunan dari fx. C adalah konstantanya dari integrasi. Oke, ini rumus-rumus integral. Pertama ada fungsinya sin x, terus integralnya min cos x plus konstanta. Lalu ada cos x, integralnya sin x plus konstanta. Lalu ada tan x, minus integral cos x ditambah konstanta. Aksen x, integralnya aksen x tambah konstanta. 1 per x, integral x ditambah konstanta. Lalu ada aksen x, integralnya a aksen x per integral a ditambah konstanta. Lanjut. Integral dengan substitusi. Pilih bagian dari fungsi. Pilih bagian dari fungsi biasa di dalam kurung akan atau pangkat sebagai u. Cari du, turunkan u terhadap x untuk mendapatkan du per dx. Lalu nyatakan dx dalam du. Substitusi. Ganti semua variabel x dan dx dalam integral dengan u dan du. Ya. Mati lampu. Mati lampu. Mati lampu. Iya. Itu teriak semua tuh. Lanjutin yang merah kan? Udah. Iya. Udah. Iya. Benar-benar. Oke, yang ketiga ada substitusi. Ganti semua variabel x dan dx dalam integral dengan u dan du. Lalu kita integralkan, selesai integralkan dalam bentuk u. Terakhir kita kembalikan
ganti kembali U dengan fungsi aslinya dalam dx. Metode substitusi sangat berguna untuk menyelesaikan integral yang tidak dapat diselesaikan secara langsung dengan aturan dasar. Nilai pasti seperti luas daerah yang dibatasi oleh kurva atau fungsi x, sumbu x serta garis vertikal x sama dengan a dan b sama dengan a dan x sama dengan b. Lalu notasi dari integral tertentu itu adalah integral BA fungsi x dikali dx, di mana a adalah batas bawah integrasi, b adalah batas integrasi, terus hasil dari integral tertentu adalah sebuah bilangan atau nilai, bukan sebuah fungsi dengan konstanta c. Nanti X. Lalu poin 5.5 itu adalah teorema fundamental kalkulus pertama. Teorema fundamental kalkulus pertama atau TFK1 menghubungkan konsep turunan dan integral. Teorema ini menyatakan bahwa jika kita mendefinisikan sebuah fungsi g, x atau g sama dengan x, gx sebagai integral dari fungsi lain, f sama dengan ft, fungsi t, dari suatu konstanta a ke x, maka turunan dari gx adalah fx itu sendiri. Jika gx atau fungsi gx sama dengan integral x a terus fungsi t dikali dt, maka g aksen x sama dengan fungsi x. Artinya proses mengintegralkan fungsi t dari a ke x dan kemudian menurunkannya terhadap x akan mengembalikan kita ke fungsi asli x, fungsi x. Lalu poin 5.6 teorema fundamental kalkulus kedua. Teorema fundamental kalkulus kedua atau TFK2 memberikan metode praktis untuk menghitung integral tertentu. Jika fungsi x adalah anti turunan dari fungsi x, yaitu f aksen x sama dengan f x, maka integral BA fungsi x dikali dx sama dengan f atau fungsi b dikurangi fungsi a. Artinya untuk menghitung integral tertentu dari a ke b, kita hanya perlu mencari anti turunan fungsi f dari fungsi x dari fx, lalu kedua hitung nilai fungsi b fb, ketiga hitung nilai fa atau fungsi a, dan keempat kurangkan hasilnya fb dikurangi fk. Langsung nih. Iya. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang Contoh soal. latihan soal. Yang nomor 1 adalah tentukan hasil dari integral 3x pangkat 2 plus 2x min 5 dx. Jawabannya itu ada di sini. 3 itu ya? Ya bentar. Ya. Jawabannya itu adalah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 5x plus c atau konstanta. Pembahasannya ini digunakan aturan pangkat untuk mengintegralkan masing-masing suku, yaitu ada di sini ya. Karena panjang, untuk mempersingkat waktu langsung bisa dibaca. Oke. Nomor 2, carilah anti turunan dari fx sama dengan sin x. Jawabannya adalah fx sama dengan min cos x plus c atau konstanta. Pembahasannya menggunakan rumus dasar integral sin x dan dx sama dengan min cos x plus konstanta. Oke. Lanjut nomor 3. Hitunglah integral 1 pangkat 2 2x plus 3 dx. Jawabannya adalah 9. Dalam pembahasan ini integral 1 pangkat 2 2x plus 3 dx sama dengan x pangkat 2 plus 3x 1 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 6 dikurang 1 tambah 3 sama dengan 10 dikurang 1, yaitu 9. Lanjut
nomor 4. Tentukan hasil dari integral X dikali E akar X dx. Jawabannya adalah X dikali E akar X kurang pangkat X dikurang E pangkat X plus konstanta. Pembahasannya menggunakan teknik integrasi parsial dengan U sama dengan X dan dV sama dengan E pangkat X dx. Maka du sama dengan dx dan v sama dengan E pangkat X integral X dikali X dikali X E pangkat X dx sama dengan X dikali E pangkat X dikurang integral E pangkat X dx sama dengan X dikali E pangkat X dikurang E pangkat X plus konstanta. Gue kan, tolong. Udah nyala lagi tuh. Oke. Selanjutnya saya akan ngebahas soal latihan nomor 5. Hitunglah integral 0 pangkat pi sin x dx. Jawabannya itu 2. Pembahasannya gimana? Di sini bisa dilihat integral 0 pangkat pi sin x dx sama dengan min cos x 0 pangkat pi sama dengan min cos pi min dalam kurung min cos 0 sama dengan min 1 dikurang min 1. Karena ini minus ketemu minus maka jadi positif, akhirnya jadi 1 plus 1 sama dengan 2. Selanjutnya pembahasan soal nomor 6. Carilah integral 1 dibagi x kuadrat min 1 dx. Jawabannya 1/2 ln mutlak x min 1 dikurang 1/2 ln mutlak x plus 1 ditambah konstanta atau setengah ln mutlak x min 1 dibagi x plus 1 plus konstanta. Pembahasannya, jadi kita harus gunakan dekomposisi parsial, yaitu 1 per x kuadrat min 1 sama dengan 1 per x min 1 x plus 1 sama dengan a per x min 1 plus b per x plus 1. Jadi penyelesaian a itu sama dengan setengah, b nya sama dengan min setengah, sehingga integral 1 per x kuadrat min 1 dx sama dengan setengah integral 1 per x min 1 dx dikurang setengah integral 1 per x plus 1 dx sama dengan setengah ln mutlak x min 1 dikurang 1/2 ln mutlak x plus 1 plus konstanta. Selanjutnya nomor 7, tentukan integral akar x dx. Jawabannya 2/3 x pangkat 3/2 plus konstanta, di mana akar x itu sama dengan x pangkat setengah. Jadi integralnya integral x pangkat setengah dx sama dengan x pangkat 3/2 per 3/2 ditambah konstanta sama dengan 2/3 x pangkat 3/2 ditambah konstanta. Selanjutnya nomor 8, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sumbu min x dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Jawabannya itu 8/3 satuan luas. Pembahasannya di sini luas sama dengan integral 0 pangkat 2 x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3 per 3 0 pangkat 2 sama dengan 8/3 dikurang 0 jadinya 8/3. Lalu nomor 9, soalnya jika gx sama dengan integral 1 pangkat x sama dengan t kuadrat plus 1 dt, tentukan g aksen x. Jawabannya itu g aksen x sama dengan x kuadrat plus 1. Pembahasannya, jadi berdasarkan teorema fundamental kalkulus pertama,
jika gx sama dengan integral a pangkat x fungsi t dt, maka g aksen x sama dengan fx. Dalam kasus ini ft sama dengan t kuadrat plus 1, sehingga g aksen x itu x kuadrat plus 1. Selanjutnya akan dibahas oleh Bintang. Oke, nomor 10. Hitunglah integral 2x per x pangkat 2 tambah 1 dx. Jawaban: integral x pangkat 2 tambah 1 tambah konstanta. Pembahasannya, gunakan substitusi u sama dengan x pangkat 2 tambah 1, maka du sama dengan 2x dx. Integral 2x x pangkat 2 tambah 1 dx sama dengan integral 1 per u du sama dengan integral u tambah konstanta sama dengan integral x pangkat 2 tambah 1 tambah konstanta. Oke. 11. Nomor 11. Carilah dari integral 0 pangkat 1 x dikali e dipangkat min x kuadrat min x pangkat kuadrat dx. Jawaban: setengah x pangkat min 1 kurang 1. Pembahasan, substitusi u sama dengan x pangkat 2, maka du sama dengan min 2x dx. Integral 0 pangkat 1 dikali e pangkat min x kuadrat dx sama dengan min 1 per 2 integral 0 pangkat 1 e pangkat u du sama dengan setengah integral e pangkat u 0 pangkat min 1 sama dengan min setengah e pangkat min 1 dikurangi 1. Sekarang nomor 12. Ganti posisi lah. Hitunglah integral tan x dikali dx. Jawabannya negatif ln mutlak cos x ditambah c atau konstanta, atau ln mutlak sec x plus c. Pembahasannya integral tan dikali x dikali dx sama dengan integral sin x dibagi cos x dikali dx. Terus substitusi u sama dengan cos x, terus du sama dengan negatif sin dikali x dikali dx, integral sin x nya dibagi cos x. Terus dx sama dengan negatif integral, terus negatif sin x dibagi cos dikali x dikali dx sama dengan integral negatif integral du dibagi u sama dengan negatif ln nilai mutlak u plus konstanta. Terus ini hasil akhirnya ln nilai mutlak sec x ditambah c atau konstanta. Sekarang nomor 13, tentukan hasil dari nilai mutlak 0 pangkat v per 4 sec kuadrat dikali x dikali dx. Itu jawabannya adalah 1. Terus pembahasannya integral sec kuadrat dikali x dikali dx sama dengan tan x ditambah konstanta. Integral 0 pangkat v per 4 sec kuadrat dikali x dikali dx sama dengan tan x 0 kuadrat v per 4 sama dengan tan v per 4 dibagi tan 0. Lalu sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1. Sekarang nomor 14. Jika fungsi x atau fx adalah anti turunan dari fx, f kecil x sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x dengan f1 sama dengan
tentukan nilai F2. Jawabannya adalah F2 sama dengan 9. Ini pembahasannya kayak begini. Sekarang terakhir nomor 15. Nomor 15, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 0 dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1 diputar mengelilingi sumbu negatif X. Jawabannya itu Pi dibagi 5 satuan volume. Pembahasan volume benda putar adalah V integral 0 pangkat 1 Y pangkat 2 dikali dx sama dengan V terus integral 0 pangkat 1 X kuadrat dikali dx sama dengan V integral 0 pangkat 1 X pangkat 4 dx sama dengan V dikali X pangkat 5 dibagi 5 0 pangkat 1 sama dengan V dikali 1/5 atau 1/5 dikurangi 0 sama dengan hasil lahirnya adalah V/5. Udah, terus penutupan. Oke, sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami Maaf. kurang dulu nggak sih? Ya. Belum. Potong berarti itu. Terpotong. Dan sekian dari kami. Saya dengan nama Isan Patah dan NIM 122.452. Saya dengan Sarul Solihin dengan NIM 132.418. Saya Ahmad Fatih Jalaluddin Rumi dengan NIM 124.0031. Saya Lintang Arif dengan NIM 103.023. Kami mengucapkan terima kasih dan maaf jika ada salah kata, itu salah dari kami. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah nih, aja. Langsung